warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Retnaulan dari kelas AKT 23A dengan NPM 23412021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Kepemilikan antar perusahaan terjadi saat satu perusahaan memiliki saham atau kepentingan ekuitas di perusahaan lain. Contohnya PT Alfa memberi 40% saham PT Beta, maka PT Alfa disebut sebagai investor dan PT Beta disebut sebagai investor. Tujuan investasi bisa bermacam-macam untuk memperoleh pengaruh signifikan, kendali, atau hanya untuk keuntungan finansial. Dalam akuntansi, jenis kepemilikan antar perusahaan dibedakan berdasarkan tingkat pengaruh yang dimiliki perusahaan investor terhadap investor. Ada tiga kategori utama. Yang pertama, kepemilikan di bawah 20%, metode biaya atau nilai wajar. Tidak ada pengaruh signifikan, investasi dicatat pada biaya atau nilai wajar, dan perubahan nilai diakui dalam laba rugi atau OCI. Yang kedua, kepemilikan 20% sampai 50%, metode ekuitas. Ada pengaruh signifikan, tapi tidak sampai mengendalikan. Investor mengakui bagiannya atas laba rugi investor secara proporsional. Yang ketiga, kepemilikan di atas 50%, metode konsolidasi. Investor dianggap mengendalikan investor sehingga laporan keuangan digabungkan sepenuhnya. Metode ekuitas digunakan saat investor memiliki pengaruh signifikan, biasanya ditandai dengan kepemilikan 20% hingga 50%. Dalam metode ini, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Yang kedua, setiap tahun bagian laba atau rugi investor diakui dalam laba investor. Yang ketiga, dividen yang diterima mengurangi nilai investasi. Contohnya, PT Induk memiliki 30% saham PT Anak. Jika PT Anak memperoleh laba 100 juta, maka PT Induk mengakui 30 juta sebagai laba investasinya. Kepemilikan mayoritas dan konsolidasi. Jika kepemilikan saham melebihi 50%, maka perusahaan dianggap mengendalikan investor dan laporan keuangan harus dikonsolidasikan. Artinya, laporan ke posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas digabungkan. Namun, bagian yang bukan dimiliki oleh induk disebut kepentingan non-pengendali atau KNP, tetap ditampilkan terpisah. Contohnya, PT Induk memiliki 80% PT Anak dalam laporan konsolidasi. 100% aset dan liabilitas PT Anak dimasukkan. Yang kedua, laba bersih dibagi menjadi 80% untuk induk, 20% untuk KNP. Saat menyusun laporan konsolidasi, kepemilikan antar perusahaan harus dieliminasi. Apa saja yang dieliminasi? Yang pertama, investasi induk pada anak terhadap bagian ekuitas anak. Yang kedua, transaksi antar perusahaan seperti penjualan barang, piutang, dan dividen antar entitas. Tujuannya agar laporan tidak menggandakan aset, pendapatan, atau laba secara tidak nyata. Selain kepemilikan langsung, kadang ada juga kepemilikan tidak langsung. Misalnya melalui anak perusahaan lain, atau bahkan kepemilikan timbal balik. Saat dua perusahaan saling memiliki saham satu sama lain, kondisi ini membuat pelaporan menjadi lebih kompleks dan perlu pengungkapan yang memadai di catatan laporan keuangan. Jadi kesimpulannya adalah pelaporan kepemilikan antar perusahaan sangat penting untuk memberikan gambaran keuangan yang akurat dan transparan. Metode pelaporan tergantung pada tingkat kepemilikan dan pengaruh. Yang pertama di bawah 20%, metode biaya atau nilai wajar. Yang kedua 20% sampai 50% menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga lebih dari 50% konsolidasi penuh. Transaksi antara entitas harus dieliminasi untuk menghindari duplikasi. Dengan memahami ini, kita dapat membaca dan menyusun laporan keuangan antar perusahaan dengan baik. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.